Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami pengurus Gereja Protestan Immanuel Pok Praja IPDN mengucapkan selamat mengikuti ibadah bagi jemaat sekalian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Hari Raya Paskah. Mengawali ibadah kita, saya mengajak jemaat sekalian untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita lepaskan beban hidup kita dengan hati yang penuh sukacita. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Ibadah hari Paskah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah membangkitkan dirinya di antara orang mati. Selamat hari Paskah saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pada saat ini kita akan mendengarkan nas pembimbing yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32. Sekali lagi nas pembimbing kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sekali lagi Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Untuk meresponi nas pembimbing kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 33 ayat yang pertama, Kristus bangkit, soraklah.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau masih sayang kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus salah dan dosa kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau mengaku segala dosa yang telah kami perbuat ya Bapa, sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Kami mohon ampun ya Bapa atas segala dosa yang telah kami lakukan itu ya Bapa. Kami percaya Engkau telah membangkitkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena telah bangkit untuk menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat sekalian kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 29. Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama dan kedua. Di muka Tuhan Yesus. Kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, sambil kita melihat nas yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14a. Sekali lagi Kolose 2 ayat 13 sampai 14a yang berbunyi, "Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita." Untuk merespon berita anugerah Allah, mari jemaat sekalian kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 40, Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah. Memenuhi hidupku.
Petunjuk hidup baru. Jemaat undang berdiri. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Sekali lagi, 2 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Merespon petunjuk hidup baru, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 376 ayat pertama dan ayat yang keempat. Ikut dikau saja Tuhan. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita mendengarkan ajakan untuk bangkit dengan Kristus yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai yang ke-22 yang berbunyi demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Untuk merespon ajakan untuk bangkit dengan Kristus, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB 116, NKB 116 ayat yang pertama, siapa yang berpegang. Sidang jemaat kasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita sama-sama tunduk kepala dengan hati terangkat, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi hari ini, kami ada di sini tidak lain dan tidak bukan untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan dan teristimewa. Kami mau belajar, membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dalam rangka seluruh jemaat Tuhan di dunia merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami di sini saat ini dapat kekuatan dan kemampuan untuk memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, agar supaya melalui urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulut bibir hamba-Mu boleh dipakai oleh Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Berfirman-Lah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat kasih Kristus, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan buka sama-sama kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kami akan membacakannya. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kepada kita, Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Di antara orang mati, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu
bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, dan teristimewa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Sidang jemaat kasih-kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, dan yang menjadi nats emas kita pada pagi hari ini, yaitu yang terambil dalam ayat 5b dan 6a, dan berangkat dari nats emas kita, yaitu kebangkitan Kristus, kebenaran, ajaran. Sekali lagi, tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu kebangkitan Kristus, kebenaran, ajarannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan nats emas kita di pagi hari ini yang terambil dalam ayat 5b sampai dengan ayat 6a yang berbunyi seperti ini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ayat emas kita pada pagi hari ini dalam rangka jemaat Tuhan di dunia dan kita di sini menikmati, memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebangkitan Kristus, kita melihat berbicara tentang kebangkitan, dia berasal dari bahasa Latin, yaitu resurrectio, yang artinya dibangkitkan. Dan dalam perjanjian baru istilah kebangkitan dia berarti melepaskan tubuh dari kematian, yang artinya tubuh dihidupkan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus merupakan suatu konfirmasi atau merupakan informasi tentang kebenaran seluruh ajaran-ajarannya pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya. Dan di akhir-akhir kepelayanannya, dia sudah menyampaikan apa yang mau akan terjadi. Di satu pihak, Yesus menginformasikan bahwa saatnya kelak dia akan ditangkap, dia akan dihina, didesak, disalibkan, bahkan mati. Tetapi dia juga menginformasikan
Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan ini ajaran Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada umatnya atau murid-muridnya pada saat dia menjalankan tugas dan pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pernyataan nubuatan Kristus tentang kebangkitannya, jauh-jauh hari dia sudah menyebut-nyebutkan, jauh-jauh hari dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya pada saat dalam perjalanan tugas dan pelayanannya, dimanapun mereka berada. Dan apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan yaitu dia menyebut ada tanda ajaib. Ada tanda ajaib tentang Nabi Yunus. Apa tanda ajaib tentang Nabi Yunus? Dia mengatakan seperti ini. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sebagaimana Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Nabi Yunus dia berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Anak Manusia juga akan berada di rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Dan ini juga menunjukkan bahwa semua yang disampaikan Yesus Kristus tentang kematiannya dan juga kebangkitannya sudah digenapi secara tepat. Jadi ceritanya atau informasi yang dia sampaikan kepada murid-muridnya bukan omong kosong. Tetapi dalam cerita, dalam informasi, baik dalam perjalanan kepelayanannya sudah disampaikannya. Dan apa yang terjadi pada saat kebangkitan Kristus semua sudah digenapi secara tepat. Dan itu yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pernyataan bahwa ia telah bangkit adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Mengapa dikatakan berbicara tentang kebangkitan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita? Mengapa? Sebab tanpa kebangkitan Kristus, maka keselamatan hanya isapan jempol belaka, tidak berarti apa-apa. Dan kekristenan tidak lebih dari sekedar kita beragama saja. Itu makna manakala tidak ada kebangkitan Kristus yang terjadi. Karena Rasul Paulus juga memang sudah menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Di sana jelas Rasul Paulus sudah menyampaikan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Nah, ini jelas. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sia pemberitaan para rasul Tuhan dan murid-muridnya, dan sia-sia juga kepercayaan yang kita imani selama ini. Dan juga dalam pertama Korintus 15 juga ayat 17, di sana juga menjelaskan kepada kita di sini saat ini, di mana mengatakan seperti ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa dibangkitkan, tanpa Yesus bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Dan tentu dan pasti kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu bukti nyata, inilah satu kekuatan, makna yang terdalam, makna yang tersurat dan tersirat di dalam apa yang kita rayakan pada hari ini,
bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, termasuk umat Tuhan di sini saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga bisa saja seperti orang lain. Apa benar Yesus Kristus sudah bangkit? Apa iya Yesus Kristus sudah bangkit? Karena memang ada informasi-informasi melalui buku-buku yang dibaca, yang bisa dibaca oleh siapapun. Di sana ada informasi bahwa Yesus Kristus dia bukan mati. Dia hanya pingsan. Dia bukan bangkit. Dia hanya siuman dari pingsan. Itu informasi lewat buku-buku bacaan yang ada. Tetapi manakala kita di sini saat ini mempertanyakan hal seperti itu, mungkin juga dalam hati dan pikiran kita saat sekarang ini, apa iya? Apa benar Yesus sudah bangkit? Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang diinformasikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 5b dan 6a. Di sana jelas menginformasikan kepada kita di sini saat ini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini suatu ungkapan yang luar biasa. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Dan yang mengatakannya tidak sembarang. Yang mengatakannya adalah malaikat suruhan Tuhan yang membuat menjadi ketakutan. Tetapi informasi ini jelas menyatakan kepada dunia dan menyatakan kepada murid-muridnya dan menyatakan kepada kita. Kita tidak perlu mencari Dia. Tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ini informasi yang pasti. Ini pernyataan yang pasti. Karena firman Tuhan yang sudah menyatakan bahwa Dia benar-benar sudah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin setelah kita melihat apa yang disaksikan oleh yang menyaksikan pada awalnya, mereka mulai mengingat-ingat apa yang dikatakannya. Mereka mulai mengingat apa yang disampaikan pada waktu itu. Di mana apa informasinya? Informasinya seperti ini. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan kepada tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini jelas. Dijelaskan kembali. Diingatkan kembali. Dia sudah dinyatakan, dia angkat, akan dibangkitkan kembali. Setelah kematian dan 3 hari kemudian, dia akan bangkit. Itu terambil dalam kitab Lukas pasal ke-24 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus ini adalah suatu deklarasi, ada satu proklamasi, atau adalah suatu pengumuman yang dahsyat, pengumuman yang luar biasa kepada dunia dan juga kepada kita, bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi janji firman Tuhan dan rencananya. Tidak ada yang menghalangi. Manakala Tuhan sudah berjanji, dan Tuhan pasti akan genapi. Dan inilah penggenapan dalam seluruh janji-janji yang sudah diperkatakannya kepada siapapun, kepada umat Tuhan dan termasuk kepada murid-muridnya, di dalam mereka mengikuti seluruh tugas dan pekerjaan dalam pelayanannya. Siapapun manusia yang sehebat apapun,
berkarya, kepintarannya, tetapi semua pada akhirnya mereka berakhir pada kematian. Berbeda seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat dalam tugas dan pelayanannya, dia mengalami penderitaan, dia mengalami penyaliban, dan dia mengalami kematian. Tetapi pada akhirnya, sesuai dengan janjinya dan sesuai dengan ajarannya, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ini semua sudah digenapi secara tepat dan pasti. Dan semuanya itu tidak ada yang meragukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ada janji kebangkitannya adalah bukti bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau kita melihat di dalam Roma 6 ayat 9, kuasa maut sudah dikalahkan dan maut tidak berkuasa lagi. Karena bukti Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan ini sesuai dengan saksi mata. Walaupun ada murid-murid yang kurang percaya. Ada murid-murid yang kurang percaya apa benar, apa iya. Nah, setelah informasi dari perempuan-perempuan yang menyaksikan dengan mata sendiri, dia menyatakan bahwa Yesus tidak ada lagi dikubur. Tinggal yang ada kain kafan. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia langsung bergegas. Dia langsung datang ke kuburan dan dia benar-benar melihat bahwa batu sudah terguling. Dan benar-benar Yesus sudah ada, tidak ada lagi. Dan benar-benar dia menyaksikan. Dan dia memberkatakan Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka umat Tuhan di dunia menikmati, memperingati, merayakan hari kebangkitan Kristus. Barangkali situasi dunia pada kekinian, semangat kebangkitan yang dirasakan oleh umat Tuhan di dunia berbeda pada saat semangat murid Tuhan menyaksikan Yesus sudah bangkit. Mengapa dikatakan berbeda? Semangat kebangkitan yang dinikmati oleh murid-murid Tuhan berbeda dengan semangat kebangkitan yang dirasakan oleh umat Tuhan yang ada di dunia. Barangkali kita semua tahu, sesuai dengan keberadaan kita, sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita rasakan sampai sekarang ini, yang sudah terjadi sepanjang 30 angkatan, belum pernah terjadi, tetapi ini benar-benar terjadi. Di satu pihak kita menikmati, di satu pihak kita merayakan kebangkitan Kristus, tetapi di lain pihak kita menikmati kebangkitan Kristus dengan situasi dan kondisi yang dapat kita katakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga umat Tuhan yang ada di dunia. Mereka juga menikmati semangat kebangkitan Kristus, tetapi semangat kebangkitan Kristus pada waktu itu berbeda dengan semangat kebangkitan kita juga pada saat sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama mengapa berbeda semangat kebangkitan tempo dulu pada saat benar-benar Tuhan Yesus dibangkitkan, dengan kita di sini saat ini sedang menikmati kebangkitan Kristus. Ini terjadi karena virus global, virus corona atau COVID-19. Di satu pihak, oleh pemerintah dia menginformasikan harus ada pembatasan sosial, harus ada social distancing, pembatasan sosial, tidak ada sentuh menyentuh, tidak ada bergerombol, berkumpul dan lain-lain sebagainya. Cukup 10 orang saja di
satu pihak kalau kita membaca informasi ini, mungkin juga kita di sini saat ini dalam berbagai situasi dan kondisi kita pada jam dan saat ini, kita semua pasti merasa sedih dengan informasi ini. Kita semua tidak rela menikmati kehidupan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang seharusnya kita menikmati sukacita iman akan semangat kebangkitan Kristus. Tetapi apa boleh buat? Buat apa boleh. Walaupun ada pembatasan sosial, tetapi kita yakin dan percaya di dalam Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuhan tidak mengenal pembatasan ruang dan waktu. Walaupun kita dibatasi dalam pertemuan, baik di gereja, hanya cukup di rumah saja, hanya cukup di wisma saja, tetapi semangat kebangkitan Kristus tidak mengurangi semangat kebangkitan yang kita rasakan pada saat ini. Amin. Ada amin? Pasti kita amenkan, karena kita yakin dan percaya. Walaupun dengan keterbatasan yang kita hadapi, kita masih bersyukur. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan. Walaupun di tempat yang terbatas, walaupun katakanlah di tempat yang tidak layak, tetapi kita merasa puji Tuhan karena kita boleh merayakan, kita boleh menikmati, kita boleh mengadakan peribadatan, kita boleh menjalankan ibadat dalam rangka memperingati ibadah Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya, seperti kita melihat pada saat semangat murid-murid Tuhan, pada saat mereka menyaksikan kubur kosong, dan pada saat mereka menyampaikan informasi yang luar biasa ini, dan juga semangat itu dirasakan oleh murid-murid Tuhan. Kita juga sebagai murid-murid masa kini tidak terlepas, kita menaikkan syukur, banyak terima kasih kepada Tuhan. Kita mensyukuri situasi sekarang ini. Semangat kebangkitan tetap kita naikkan. Semangat kebangkitan Kristus kita tetap nyatakan, karena kita yakin dan percaya dan kita imani kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan sama sekali tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan keberadaan kita, sebagaimana apapun kita, tetapi kita patut mensyukuri, kita masih boleh menikmati, memperingati, dan merayakan Paskah Yesus Kristus. Selamat Paskah, selamat kebangkitan Kristus, dan Yesus sudah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan syukur kepadamu, karena kami yakin dan percaya ada satu keterbatasan yang kami hadapi pada saat sekarang ini. Ada pembatasan untuk kami datang di rumah ibadat-Mu. Ada pembatasan untuk kami mau menaikkan syukur kepadamu dalam rangka umat Tuhan di dunia, dan kami di sini saat ini menikmati, memperingati kebangkitan Kristus. Tetapi apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya semangat kebangkitan Kristus tidak mengurangi semangat kami di sini saat ini untuk menikmati hari kebangkitan Kristus, karena Yesus benar-benar sudah bangkit. Amin. Sidang jemaat kasih Tuhan, bersama-sama dengan gereja di segala waktu dan tempat dan sepanjang zaman, mari kita sama-sama berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal itu, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sambil berdiri, kita akan lakukan Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 dan 2, Ku ingin selalu dekat padamu. Surga, Bapa yang kami panggil dan kami sapa dalam nama Anak Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sudah dikuatkan lagi melalui sabda berita firman-Mu. Kami sudah diberi motivasi, kami sudah diberi penguatan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, dan kami yakin dan percaya kuasa kebangkitan dan semangat kebangkitan yang dirasakan oleh semua umat Tuhan yang ada di dunia juga menjadi bagian kami. Bapa dalam surga, ajarlah kami dalam keterbatasan kami pada saat sekarang ini. Kami yakin dan percaya ada makna di balik peristiwa ini semua, di mana kami dituntut agar supaya kami lebih dekat dan lebih dekat lagi
hanya kepadamu. Kami lebih menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Dan melalui situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, dunia diajar dan juga kami diajar agar supaya tidak ada lain yang kami sembah, tidak ada kekuatan lain tempat kami bergantung selain hanya Tuhan sumber kekuatan, hanya Tuhan sumber kebangkitan kami yang menjadi kekuatan dan harapan kami hari lepas hari di dalam kami menjalani hidup, baik dalam menjalankan tugas dan juga menjalankan proses pembelajaran. Bapa dalam surga, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Khususnya kami mau berdoa untuk presiden dan wakil presiden, seluruh jajarannya yang ada di tingkat pusat dan yang ada sampai di tingkat kelurahan dan desa. Tuhan juga mau karuniakan roh hikmat, kejaksanaan dan akal budi daripadamu, agar supaya dengan hikmat yang berasal daripadamu, pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, dimampukan untuk mengendalikan situasi terakhir, situasi kekinian dalam penuh keterbatasan, penuh kegalauan, tetapi dengan hikmat dan akal budi surgawi yang Tuhan karuniakan kepada presiden dan wakil presiden, mereka dimampukan meneduhkan masyarakat Indonesia. Karena kami yakin dan percaya ada kuasa yang Tuhan karuniakan kepada pemimpin kami, di mana mereka dimampukan untuk memberikan ketenangan, kedamaian kepada masyarakat Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa juga untuk Sivitas Akademika IPDN, teristimewa Rektor IPDN dan seluruh jajarannya. Khususnya lagi kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ikut mengelola kampus yang tercinta ini, baik ada di kampus IPDN di Jakarta dan kampus-kampus daerah yang ada. Kami yakin dan percaya dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan kepada anak-anak Tuhan, mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan pekerjaan, baik program-program yang ada telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan, biar kiranya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dengan situasi kondisi yang kurang menguntungkan bagi lembaga yang tercinta ini, ada beberapa program yang seharusnya mau akan dilaksanakan, tetapi dengan keterbatasan yang terjadi di akhir-akhir ini, kami yakin dan percaya semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan yang penuh kasih ya Tuhan. Biar dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan terhadap lembaga, program-program yang belum terlaksana, kami yakin dan percaya itu dapat terlaksana. Dan kami yakin dan percaya ini semua boleh terlaksana sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, bahkan gereja Tuhan di sini saat ini, baik di Jatinangor, Jakarta dan di kampus-kampus daerah. Dengan keterbatasan kami, karena situasi yang kurang menguntungkan bagi kami, tetapi kami yakin dan percaya ada izin dan perkenan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh hamba Tuhan, para misionaris yang menjalankan tugas panggilan-Mu. Berkati mereka, kuatkan, mampukan dan sehat-sehatkanlah seluruh hamba Tuhan. Biar kiranya dengan urapan tangan kasih sayang-Mu, mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan panggilannya, sehingga manakala ada banyak jiwa-jiwa yang sudah jauh dari Tuhan, tetapi dengan jamahan para hamba-hamba Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang tunduk, tersungkur
di bawah kaki salib Tuhan. Bapa dalam surga, pada kesempatan yang berbahagia ini juga, kami mau serahkan anak-anak kami, seluruh satuan praja, Muda, Madya, Nindya, Wasana, yang ada di Jatinangor, Jakarta, dan seluruh kampus daerah. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan, seluruh satuan praja dalam berbagai keberadaannya, dalam keterbatasan yang kami alami. Tetapi kami yakin dan percaya, kami imani bahwa Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu menyapa kami, Tuhan selalu menguatkan kami, dan Tuhan selalu memberkati kami. Dan terimalah kami mohon dan meminta, Tuhan memberikan kepada anak-anak kami kesehatan, kemampuan, dan kekuatan yang berasal daripadamu, sehingga kami boleh mampu menikmati situasi yang kurang beruntung, tetapi menjadi sukacita iman, sehingga kami semua lebih dekat hanya kepadamu. Kami teringat juga untuk Purna Praja yang sedang tugas di daerah masing-masing, dan juga masih ada Purna Praja yang masih mengemban proses pembelajaran S2 maupun S3, baik yang sedang menyelesaikan tesis dan disertasi. Mari Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga dengan campur tangan Tuhan mereka boleh dimampukan untuk menyelesaikan seluruh program studi yang mereka jalankan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan sudah memberkati kami di sini saat ini. Kami teringat untuk orang tua yang ada di daerah masing-masing kami. Dengan berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami, kami berharap Tuhan juga memberkati kepada orang tua kami, teristimewa dalam tugas dan pekerjaan mereka. Berkat melimpah Tuhan karuniakan kepada mereka, sehingga mereka boleh menyisihkan berkatnya di dalam mensukseskan anak-anak Tuhan, anak-anak yang mereka kasihi, di dalam mengemban tugas belajar di IPDN yang ada di kampus-kampus yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang ada di Gereja Protestan Immanuel, yang ada di rumah, yang sedang beribadah pada saat sekarang ini, ikut merayakan, ikut menikmati hari kebangkitan Kristus, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Tetapi kuatkan mereka, berkati mereka, sehat-sehatkanlah mereka, sehingga sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kestabilan situasi dan kondisi, kami boleh bergabung di tempat ini dengan selamat yang berasal daripadamu. Proses belajar seluruh mahasiswa IKOPIN, UNPAD, dan ITB, kami serahkan juga dalam tangan yang penuh kasih. Tuhan juga tidak mengizinkan mereka datang berkumpul di tempat ini, tetapi dalam keterbatasan di tempat mereka masing-masing, Tuhan juga menguatkan mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Teristimewa pada kesempatan yang berbahagia ini, mereka boleh mengikuti ibadah hari Paskah atau hari kebangkitan Kristus di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia biasa, kami masih buta dan timpang dalam segala hal. Kami masih selalu menyakiti hati Tuhan. Kami masih selalu melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, ampun salah dan dosa kami, agar supaya kami layak di hati Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami hanya serahkan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami undang jemaat Tuhan untuk berdiri.
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman-Mu ya, firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selalu terus.